Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini saya masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus. Dan mohon maaf teman-teman yang belum terjawab, ya sabar ya. Saya pasti akan berusaha untuk menjawab semua pertanyaan yang dikirimkan ke nomor saya di 0816658779. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Nanang yang ada di Semarang. Salam sukses Pak Suwandi, ya sukses kembali Pak Nanang ya. Kalau mau jual ikan gabus konsumsi ke tempat Bapak, apakah harus ikut mitra dulu? Ya, atau bibit dari tempat Bapak? Dan kenapa kok harus bibitnya yang tidak dari tempat Bapak tidak Bapak terima? Mungkin sekedar gambaran saja, karena saya ingin tahu. Ya, terima kasih Pak Suwandi. Kepada Pak Nanang ya, jadi begini Pak, jadi kita membangun sebuah sistem kemitraan itu dengan harapan nanti kita menjalin komunikasi baik dari informasi, kemudian hasil panen, kemudian nanti benihnya, semua memang ada hubungannya dengan kita. Nah, memang untuk kemitraan pembesaran ini memang kita utamakan yang benih dari kita. Nah, kenapa saya jawab? Kenapa kok bibit yang konsumsinya yang kita tampung hanya yang benih dari kita? Kalau yang tidak dari kita itu ada syarat minimal atau ukuran minimal. Jadi kalau benihnya dari kita itu berat minimal itu 2 on Pak. 2 on untuk yang bisa ditampung di sini, ya kan? Itu minimal 2 on. Itu bisa 6 bulan, bisa 7 bulan atau bahkan bisa lebih dari itu. Kemudian kalau bibitnya tidak dari sini itu minimal 500 gram up. Nah, kenapa kok beda? Karena begini, kalau benihnya dari sini, kita tahu kronologis benih itu. Dan pada saat kita mengambil panenan dari peternak dengan bobot 2 on atau lebih sedikit, itu di sini ada mitra kita yang memang tugasnya melanjutkan. Ada pembesaran yang mereka lakukan dari bibit umur 1 bulan, ada yang mereka yang pembesarannya melanjutkan. Melanjutkan dari bobot sekilo isi 5, ya dibesarkan jadi sekilo isi 2 ataupun sekilo isi 1. Ya, itu ada. Tetapi kalau benihnya tidak dari tempat kita, pengalaman di awal-awal dulu memang kita nampung bibit yang konsumsi yang benihnya tidak dari sini. Pada saat kita tampung kemudian dibesarkan lagi oleh petani selama 6 bulan ke depan, ternyata bibitnya tidak mau besar. Sehingga banyak petani merugi. Karena dengan benih itu kita tidak tahu, kita tidak pantau bahwa benih itu asal-asalan. Nah, itu pengalaman di awal, sehingga ini harapan kami tidak terjadi lagi di pengalaman berikutnya. Sehingga minimal ya kalau panen itu ya bobot 2 on, itu dari sini bibitnya. Tapi kalau yang di luaran sana benihnya itu minimal 5 on, tidak lagi dibesarkan lagi, tapi sudah langsung masuk ke pengolahan. Ya, seperti itu Pak. Jawaban dari saya. Kemudian saya ingin menjawab lagi pertanyaan dari Bapak Winarno yang ada di Solo Tigo ya, di mana Boyolali ya, Pak Winarno ini menjawabnya, kapan jadwal panen Pak di tempat saya Asimo Boyolali? Ya, pada hari ini sudah 1 bulan pengajuan, tapi kenyataannya cuman Bapak janjiin hari doang. Ya, jadi begini Pak Win, proses panen itu kan pernah dulu saya sampaikan ke Bapak kan, bahwa kalau panen tuh 1 ton saya ambil langsung ke tempat. Tapi kalau Bapak panennya cuma sedikit, itu bisa jadi memang waktu itu tidak bisa tepat Pak ya. Dan juga pertama gini, Bapak panen cuma sedikit, saya harus lari ke Boyolali hanya cuma ngambil ikan 1 kuintal atau 2 kuintal. Ya, itu kita harus cari jadwal bersamaan dengan yang lain Pak ya. Bersamaan dengan panen yang lain. Kalau Bapak panen 5 kuintal sampai 1 ton, nah itu enggak masalah, kita datang ke tempat Bapak enggak masalah dengan spek ikan yang kita harapkan. Tapi kalau Bapak panen cuma 100 kilo kemudian waktu mundur 1 bulan aja, Bapak itu tidak memberikan toleransi, itu menurut saya juga kurang pas. Kenapa? Ya, di antara kita kemitraan pembesaran yang di bawah 10.000 tidak ada MOU-nya Pak. Tidak ada MOU, cuman aja berdasarkan saling percaya saja bahwa panen pasti ambil. Tapi walaupun tidak ada MOU-nya di antara saya dan ribuan petani ikan gabus milik saya, mitra saya, itu tetap panen saya ambil. Ya, cuma saja kalau 10.000 ke atas memang MOU, begitu panen langsung saya ambil ke tempat. Dan sampai hari ini Pak, kita tidak pernah mengingkari janji kepada petani untuk tidak mengambil panen.
Ya, jadi kalau misalkan Bapak itu kita kemarin janjikan tanggal sekian kemudian mundur, ya mungkin kita minta maaf dan minta toleransinya. Dalam arti begini, Bapak panen cuma sedikit, kemudian saya harus jauh-jauh ke tempat Bapak ya, tanpa harus barengan. Makanya kita atur jadwal. Ya, apalagi memang berkaitan dengan pas saya janjikan waktu itu datang ke tempat Bapak, ya saya mengalami sedikit halangan ya, saya terjatuh kemudian kaki saya sakit. Jadi saya belum bisa berangkat ke tempat Bapak untuk panen. Tetapi yakinlah bahwa dengan video ini hari ini ya besok ikan Bapak sudah ada yang ambil. Walaupun belum tentu saya, mungkin karyawan saya yang akan ngambil ke tempat sana. Jadi untuk panenan ikan gabus itu jangankan yang cuma 100 kilo Pak, yang 1 ton mundur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan aja mereka nggak masalah Pak. Sampai hari ini. Kenapa? Kalau misalkan mau dijual keluar, sistem kemitraan yang kita terapkan di pembesaran kan tidak mengikat Pak. Bapak tidak punya hitam di atas putih. Ya. Suatu saat kalau di luaran ada orang yang berani beli lebih mahal dari saya, silahkan bisa dijual keluar. Ya, tetapi saya tetap komitmen kalau Bapak punya ikan gabus benih dari sini atau dulu induknya dari sini, saya tetap akan mengambil. Dengan minimal tadi, bobot minimal 2 on. Jadi kalau misalkan kurang dari 2 on kemudian mau dijual, ya tentunya mohon maaf, saya belum bisa membeli. Ya, karena di video-video saya selalu saya katakan minimal 2 on beratnya untuk dijual ke sini gitu ya. Oke ya Pak Win ya, silakan nanti disiapkan ikannya, pilihkan yang 2 on ya, ditimbang 2 on ya, seperti Bapak kemarin bilang waktu ketemu saya 100 kilo ya, oke ditimbang 100 kilo, nanti siapkan di kolam biar nanti pegawai saya akan ngambil ke tempat Bapak ya, nggak usah khawatir ya. Sampai hari ini sudah 14 tahun saya nekuni gabus, saya tidak pernah mengingkari janji untuk mengambil panenan peternak ya, apalagi cuma hanya 100 kilo. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Ujang yang ada di Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ujang. Pak Suwandi, apakah Pak Suwandi menerima ikan gabus dari tangkapan alam? Kalau ada minimal harus setor berapa dan seperti apa kriterianya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ujang yang ada di Jawa Barat ya, wilayah Jawa Barat. Untuk panenan kita minimal kalau ikan liar itu minimal 500 gram. 500 gram up. Ya, karena langsung masuk ke pengolahan, tidak lagi ditampung untuk dibesarkan lagi, tidak. Jadi minimal 500 gram up dalam kondisi sehat Pak ya, tidak cacat. Di video-video sebelumnya saya juga sudah pernah menyampaikan untuk kriteria panenan yang kita tampung. Dan untuk ikan sehat, mau dikirim juga ke sini boleh, mau diantar langsung juga boleh. Yang penting sampai tempat saya ikannya sehat, tidak cacat. Ya, seperti itu Pak Ujang ya. Dan pemirsa sekalian, tetap ikuti terus dunia ikan gabus. Saya akan mengulas dan membahas solusi tentang masalah budidaya, mulai dari pembibitan, pembesaran, dan pemasaran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.